Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'in بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsam ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia dan di tempat yang mulia serta penuh berkah ini, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, terutama kepada diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dimanapun kita berada, baik ketika sedang bersama orang banyak maupun sedang. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kena azabnya kapan dan dimanapun kita berada, dan takwa yang dapat mengikis habis segala bentuk kemusyrikan, kemungkaran, kezaliman, ujaran kebencian, kemunafikan, kebohongan, kemiskinan, serta keterbelakangan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia muslim yang sempurna, yang memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa marilah kita dengan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan, sehingga sampai pada saat ini kita semua masih dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dan dapat memelihara titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apapun dan sekecil apapun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Quran surat itu kebahagiaan yang kita terima selama ini. Kita memperbaiki, kita menghadapi terjal hidup yang semakin kompleks.
dan kebal serta untuk menghadapi hidup di akhirat yang kekal dan abadi menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Salawat seiring salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman yang membawa risalah kedamaian untuk semesta alam dari Sang Maha Pencipta junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah selalu sabda yang artinya, perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah siang hari ini bertemakan memanfaatkan waktu dengan baik. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana waktu yang terus berganti, kita pun harus menyadari bahwa kehidupan ini pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Setelah kematian, kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian dapat mengingkari Allah sedangkan kalian sebelumnya tidak ada, kemudian Allah menghidupkan kalian, lalu Dia mematikan kalian, selanjutnya Dia menghidupkan kalian kembali, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala yang tampak pada diri kita, yaitu melalui pergantian masa kehidupan. Manusia bermula dari ketiadaan, kemudian dilahirkan, selanjutnya dimatikan, dan kelak akan dihidupkan kembali. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap makhluk Allah Ta'ala termasuk manusia memiliki batas waktu kehidupan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan di awal tahun 1448 Hijriah ini untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang pantas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, terutama nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas as-sahhatu wal farahu. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanfaatkan keluangan waktu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan mengambil setiap kesempatan kebaikan yang datang. Terlebih di awal tahun ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan berbagai nikmat dan anugerah yang patut kita syukuri dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran. Jangan sampai waktu luang
serta kesempatan yang kita miliki di awal tahun 1448 Hijriah ini berlalu begitu saja tanpa menghasilkan kemanfaatan yang nyata dalam kehidupan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui sabda tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat agar kita memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti memperbanyak ibadah, membaca dan berusaha memahami Al-Quran serta mengamalkannya, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, serta berbagai aktivitas kebaikan lainnya. Hadirin sekalian, apabila kita benar-benar memahami dan mengamalkan kandungan hadis tersebut, niscaya kehidupan yang kita jalani akan menjadi lebih bernilai, lebih bermanfaat, dan insya Allah kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal karena menyia-nyiakan waktu tanpa kemanfaatan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, khususnya di awal tahun 1448 Hijriah, marilah kita tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat, terlebih lagi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Mari pada tahun 1448 Hijriah ini kita ambil langkah nyata untuk menebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama, dan tentunya untuk kebaikan diri kita sendiri beserta keluarga dan lingkungan kita di mana berada. Jamaah rahimakumullah. Tahun baru 1448 Hijriah merupakan kesempatan baru bagi kita semua untuk membuka lembaran kehidupan yang baru. Marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di tahun yang lalu, yaitu di tahun 1447 Hijriah, dan mulai membiasakan diri secara konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat di tahun 1448 Hijriah. Kita perlu menyadari bahwa kesempatan dan peluang adalah nikmat yang sangat berharga yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Untuk itu marilah kita cermati nasihat baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku serta bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, jangan kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu atau melakukan sesuatu hingga sore hari. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi kematian. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah. Dalam nasihat tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW mendorong Ibnu Umar agar senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan waktu yang dilaluinya. Beliau mengingatkan agar waktu yang diberikan Allah Ta'ala tidak berlalu begitu saja tanpa diisi dengan kemanfaatan dan peningkatan dalam kebaikan. Dalam hadis tersebut pula, baginda Nabi Muhammad SAW agar kita tidak larut
dalam angan-angan yang panjang sehingga terjebak pada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dapat menyeret kepada kemudaratan. Hal ini relevan dengan kondisi kita saat ini, ketika masih sering menunda-nunda untuk berbuat kebaikan dan terkadang telah mementingkan aktivitas yang kurang produktif seperti berlama-lama dengan media sosial daripada segera memenuhi panggilan azan untuk sholat. Jamaah rahimakumullah. Demikian khutbah siang hari ini, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, serta semoga kita dalam menghadapi dan menjalani perjalanan hidup pada tahun ini selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita, khususnya dalam menjaga amanah dan titipan kepada kita berupa apapun dan sekecil apapun, dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapai jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, serta orang-orang soleh dan solehah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Amin amin ya rabbal alamin. Innal ansana kalamu kalam wa malikil alam wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqulu wa fi kulli yadin muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.